Sampai yang dikatakan sabar, maka ibadahnya tetap dalam kualitas yang baik. Sampai yang itu musibah, 3 kategori ini maka jenengan dikatakan oleh sebagai orang sabar. Lisannya tidak mengeluh, jiwa dan perasaan hati tidak menggerutu, anggota badan tetap beribadah kepada Allah, dan juga dia tidak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini nembe diomongi wong sabar. Bulannya nang Al-Quran diomong nak wabasyiris sabirin. Berilah berita gembira, maksudnya adalah surga bagi dia, yaitu orang-orang yang sabar. Karena wong sabar lakone apa. Tadi disebutkan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya adalah untuk menguji kita semuanya. Hidup kita berarti ujian. Sampean bisa ada hadir di tengah-tengah manusia, ada di dalam permukaan dunia ini. Sampai kemudian hari ini bisa bernafas, sampai hari ini kemudian diberi hidup, berarti ini adalah ujian, al-imtihan. Nah, kata Syekh Islam Ibn Taimiyah berkata, wa idza ngadumat al-mihnah, jika cobaan itu semakin besar yang mendera kepada seorang beriman, sampean mengaku orang beriman, cobaannya lantas besar, itu seperti itu. Yang dimana orang beriman itu adalah orang beriman yang sering beramal soleh. Wong beriman sering beramal soleh, lantas dia kemudian mendapat cobaan yang besar di dalam hidupnya. Lantas sabar dan linguluwin, tujuannya adalah untuk menjadi sebab-sebab agar dia mendapat ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'adzumat ajri, wa'adhimil ajri, dan juga besarnya pahala di sisi Allah. Jadi sampai hidup di sini, yang ada di dalam permukaan dunia ini, kita diberi hidup. Hidup ini adalah ujian. Sampai yang pahalanya besar, sebagai karakter orang beriman yang beramal soleh, maka ujiannya yang paling terbesar. Kita nanti akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Lantas jenengan takon, ujian siapa pak? Banyak. Ujian itu diantaranya itu sakit, kegelisahan, kemiskinan, kesedihan, dan segala apa saja musibah yang menimpa kepada manusia, itu adalah sifatnya ujian. Mulanya anak istilah syukur, tambi sabar. Syukur tatkala kita mendapatkan nikmat, sabar tatkala kemudian kita mendapatkan ujian atau musibah yang berat. Terus kulo tanglet menjenengan, sing jenengan sabar kayak apa? Sampai yang kita koni, Kang, mulane sampean sing sabar Kang, kis dadi ujiane sampean. Terus jenengan gantian ditakoni, sabar siapa? Terus sampean yang ditakoni sabar, jawabnya apa? Nah, pokoknya kayak sabar apa nih menjenengan? Jadi yang namanya sabar, menurut Ibnu Qayyim, ini menurut Ibnu Qayyim ya, as-sabru habzun nafsi nganil jasmi. Yang pertama disebut sabar, satu yang pertama, dia menahan dirinya dari menggerutu. Sampean menahan diri dari menggerutu adalah konsep kesabaran. Maksudnya contoh, sampean diberi sakit sudah 20 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, tidak kunjung sembuh. Nek sampean nganti gerutu, sing jenenge menggerutu tau ndak? Medumel nang ati, lah kayak gini terus suram mari-mari. Yang seperti ini sampai harus sabar. Karena yang namanya sabar adalah menahan jiwa, diri tidak menggerutu. Kalimatnya itu. Wal lisani, dan juga menahan lisan, tasyakki, menahan lisan untuk tidak mengeluh. Terus yang kedua, sampai nahan lisan aja ngasih mengeluh.
Wong kadang-kadang omongane ta iya sabar, ning janjane dheweke ora sabar. Contone dheweke ditakoni, "Yuk, sampean mriyange mari-mari apa?" "Iya nyong lah. Ki wis diwe cobaan Allah wis 10 tahun." "Nungguan kepriwe jere yuk?" "Aku salate bendina, masjid ya bendina, dongane ora kurang-kurang, nganti puasa ya tak lebih-lebihna, Senin Kemis dan yang lain-lain, nanti wis nyong ikhtiare mengendi ora. Lawis pon, yang penting yang sabar." Nah, yang seperti ini dia sabar. Kenapa tidak sabar? Dia tidak bisa menahan dari mengeluh. Tone omongannya sabar, ning jebulannya ora sabar. Karena ngeluh. Orang yang berkata seperti itu, kalau disertai dengan kondisi hati yang mengeluh, dia berarti ora sabar. Angel wong sabar ya. Angel wong sabar. Dan seperti itu ya. Lantas, yang ketiga, wal jawarih, dan menahan anggota tubuh, yaitu nganil ladmil khududi, mana nganil ladmil khududi, itu dari menampar-nampar pipi atau merobek-robek baju. Karena seperti ini maksudnya, orang jahiliyah dulu tatkala mendapat musibah, dia sering cara cara mengekspresikan kesedihannya itu menampar-nampar pipi, atau kemudian mereka merobek-robek baju. Contohnya hari ini sering dilakoni kayak kadang-kadang lucu-lucu. Nek ana wong mati bapaknya ninggal, dheweke ora terima bapaknya ninggal. Terus kelambine digoyang-goyang. Yang seperti ini termasuk adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maksud dari kalimat ini yaitu menahan anggota badan supaya tidak terjumus kepada segala sesuatu yang justru melanggar perintah Allah. Maksudnya gini, ana wong sabar bisa nahan di dalam hatinya tidak menggerutu, lisannya juga tidak mengeluh, tapi orang ibadah berarti kayak udah wong sabar. Udah wong sabar. Enggak ana wong sabar untuk cobaan malah dheweke melayu memang segala sesuatu sing negatif. Sampai lagi nang apa kok mabok lah, ini lagi untuk musibah lah. Paling orang gue ngenteng-ngenteng ini sabar. Yang seperti ini mungkin sabar. Kenapa? Karena dia tidak bisa menahan anggota tubuhnya dari segala sesuatu yang dilarang oleh agama. Sampai yang dikatakan sabar, maka ibadahnya tetap dalam kualitas yang baik. Sampai yang untuk musibah, 3 kategori ini maka jenengan dikatakan oleh sebagai orang sabar. Lisannya tidak mengeluh, jiwa dan perasaan hati tidak menggerutu, anggota badan tetap beribadah kepada Allah, dan juga dia tidak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini nembe diomongi wong sabar. Bulannya nang Al-Quran diomong nak wabasyiris sabirin. Berilah berita gembira, maksudnya adalah surga bagi dia, yaitu orang-orang yang sabar. Karena wong sabar lakone ampun. Sabar sedina isi sabar, rong dina sabar, sebulan kadang-kadang hilang. Iya kan ya? Terus saya tanya kepada jenengan, sabar, kambi syukur, tingkatannya lebih tinggi yang mana? Sabar lebih syukur tinggi yang mana? Tingkatannya lebih sabar, lebih tinggi sabar, apa lebih tinggi orang yang bersyukur? Contoh orang yang bersyukur yaitu Nabi pernah sholat kakinya bengkak-bengkak. Nabi itu sholat malam kakinya bengkak-bengkak. Panjenengan membayangkan saja seorang Nabi, dia adalah hamba Allah yang senantiasa mendapat rahmat dari Allah. Dia adalah hamba Allah yang dijamin masuk surga, dosa-dosanya juga diampuni. Dia berdiri sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Ewang nenek Nabi sholat malam, dheweke tetap mlebu surga. Dan dia tetap kemudian mendirikan sholat malam sehingga ditanya oleh istrinya yaitu Aisyah. Aisyah terus kan takon, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tasnamu hadza? Apa yang kau lakukan wahai Rasulullah? Kenapa kemudian kau mendirikan sholat malam sampai kaki-kakimu yaitu bengkak ya Rasulullah? Bukankah dosa-dosamu yang telah lalu diampuni oleh Allah? Dan dosa-dosamu yang akan datang juga diampuni oleh Allah, dan engkau wahai Rasulullah jelas dimasukkan ke dalam surga." Jawab Rasulullah, "Wahai Aisyah, salahkah diriku sekiranya aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Dari hadis ini
Maka menunjukkan orang bersyukur levelnya lebih tinggi dibandingkan orang yang bersabar. Sing jenengane wong bersyukur maksudnya dia mengetahui hakikatnya dia mendapatkan rahmat Allah. Dia mengetahui hakikatnya dia jelas diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam surga. Sekalipun dia tidak beribadah dengan yang sungguh-sungguh dan banyak, dia telah diampuni oleh Allah dan masuk surga. Tapi dia masih beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka dia disebut sebagai orang bersyukur. Contohnya adalah Rasulullah. Mulanya apot juga. Sabar ya apot, syukur ya apot. Sampai nek syukur, berarti amal soleh akeh. Nemen mune amal soleh nganti kakinya bengkak-bengkak. Masya Allah ya, dia contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu yang namanya Allah menciptakan hidup tujuannya adalah untuk menguji kita semuanya. Maka ujian yang paling berat bagi orang mukmin yang soleh, nanti Allah akan tinggikan derajatnya dan Allah juga akan memberi pahala yang terbesar.